maka air mata yang datang tak akan pernah bisa membalas jasa guru. Artinya, kalau kita dalam urusan agama bisa diperkenalkan oleh guru kita kebenaran jalan syariat Rasulullah SAW dalam tuntunan ilmu tata cara dari mulai ilmu air, ilmu berwudu, ilmu sholat dan nyanda, itu bisa dimati ilmu itu dari guru itu, maka syair tadi adalah syair penutup akhir dari hidupmu. Apa dan bagaimanapun tak akan pernah kau bisa membalas jasa gurumu yang memperkenalkan ajaran agama kepada kamu, sebab ilmu itu abadi untuk kau dapati sampai kau pulang ke rahmatullah. Dia abadi. Banyak seorang pemimpin dunia seperti Kang Emil adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau dengan kepandaiannya, dengan wewenangnya Allah berikan melalui tangannya, dia bisa menyerap ilmu syariat agama sebatas yang dia miliki waktu untuk menggapai apa yang di kewajiban dia. Nikmat Allah Ta'ala dia dapat dua. Paham ya? Tuh, bisa ngerti. Anak dapat nikmat hidup berkah orang tua anak, berkah kakak-kakak anak, berkah guru-guru anak orang soleh. Dengan gaya dan cara mereka terapkan itu ilmu kepada anak. Lemah, lembut, lumrah tanpa kekerasan, tapi tampilannya dalam bahasa menyentuh hati yang menjadikan anak dewasa dalam membawakan diri. Anak punya guru dan orang tua sejauh itu. Makanya Al-Habibul Kutub, Allahul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdul Haddad, makhluk yang paling Allahu Akbar dalam memberikan sentuhan arahan didikan agama kepada manusia seluruhnya. Kata beliau dalam sebuah kitab, kata Al-Irsyad, arahan bimbingan keagamaan adalah bukan melalui ucapan seseorang dalam pemberitahuan, tapi kata irsyad dalam makna bimbingan, sentuhan, arahan kebenaran yang menguntungkan dalam agama adalah dengan perbuatan dia berbicara. Dengan perbuatan dia berbicara. Beda orang berbicara dengan bahasa, dengan berbicara dengan perbuatannya. Dengan anak peduli kagak ada. Nanti makanya yang nakal-nakal, yang bejat-bejat udah aneh bilang, lo yang masih bejat nakal ngajinya aneh-aneh. Calon orang soleh ngaji orang susah. Tidur. Gila Habib binari tidur. Mungkin habis kita ulang ceramah semalam tuh ya. Habib awal mau gaya gimana kita tuh sedang harga-harga awija. Kok ceramah tuh bukan nggak demen, jujur amat ceramahnya. Jangan, orang sekarang mulai ditipu. Tipuan yang nggak membahayakan, tapi menjadikan daya tarik dari dirimu buat mereka belajar ilmu agama. Itu daya tarik yang Allahu Akbar bagi seorang manusia yang bergelimbang dalam ilmu agama. Kebanyakan kita dengan nama besar, Kiai Kiai Habib, namanya nggak dikenali, tapi perbuatan keseharian yang memberikan kemanfaatan buat masyarakat jarang kita temui. Ini tunggu, dia malah wahai, bukan catur. Kalau Abi bahasanya ini, kalau yang sudah setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ngambil, bukan ngambil ilmu, hadir di majelis mana, insya Allah nggak paham bahasanya. Tuh, yang aneh bingung nih, yang muda-muda, yang baru-baru orang ngomongnya Habib Abi ngomong apa, gue kagak ngerti. Itu yang bikin aneh separuh sedih. Tuh, tapi kesedihan hilang kalau Anda diminta, Anda memberi. Ya, ini pula gitu. Anda mau bicara tentang akal yang Allahumma nggak pernah Anda ketahui bagaimana akal itu. Semua bentuk penjelasan akal dari manusia tetap masih banyak melencengnya. Kenapa? Karena bersumber dari penelitian dan dengan ilmu yang mereka ketahui. Tapi ketika akal dibicarakan dalam urusan agama oleh makhluk teladan dalam agama yang mereka dapati wahyu yang dapat ilham dari Allah Ta'ala yang bersumber datangnya dari surah, maka kebenaran itu nyata. Allahu Akbar. Berarti akal selama ini berfungsi tetap tidak terarah dalam jalan yang benar. Kita memiliki akal, kecerdasan Allah Akbar dengan akal kita melalui pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi maaf, dalam agama kita banyak jatuh di salah.
Dari akal penjelasan agama, tahulah kita bahwa kita ini seakan ada dalam jalan benar. Sesungguhnya kita dipermanenkan oleh akal kita sendiri dengan pengetahuan yang kita miliki. Paham. Nanti kalau lagi begini khusyuk kayak karet timba. Jadi kalau ente nggak kerja kumpul masih lain anak, ini tidak terlatih deh. Kita puluhan tahun hidup dalam Islam. Ya, sampai ulama-ulama pulang rahmatullah 99,9%, Anda masih seperti ini juga. Tadi karena Emil bilang orang baik tuh, melihat hidup yang dari kemarin yang sekarang diharapkan lebih baik dari yang kemarin. Tuh, sifat orang baik. Ketika beliau menyampaikan kata-kata tadi, Anda ingat omongan Imam Nawawi Banten dalam kitab-kitabnya. Itu omongan Imam Nawawi Banten. Jangan gitu. Selalu orang baik selalu berupaya sekuat tenaga agar tuh hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan seterusnya. Mana? Kebaikan tadi tidak luput dari dua sisi. Kebaikan dunia, kebaikan agama. Masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda. Tuh, makanya kalau ada bahasa orang dari zaman Pak Harto sampai sekarang antara ulama dan umat harus berdampingan, itu benar. Dan zaman Pak Harto ulama umat dijaga terus. Kemarin kagak. Sejak 21 tahun terakhir sudah tak ada lagi itu. Ya. Kesinambungan, kebersamaan antara yang disebut ulama dengan umat. Enggak ada. Sejak era reformasi sampai hari ini takkan lagi pernah terjadi. Sampai ganti presiden itu lagi tetap tak akan pernah ada di negara kalian kebersamaan antara ulama dan umar. Semua dalam bayaran, semua dibayar. Tuh. Ketika itu terjadi, maka akal Anda sudah tidak lagi sebenarnya yang berfungsi. Anda sudah keluar dari fungsi akal. Kenapa? Bapak Anda berakal dengan akal dunia. Sementara agama Anda tinggalkan. Sehingga sinar ilahi yang membawa akal itu cerdas, tangkas, responsif, sensitif hilang dari diri Anda. Sehingga Anda memimpin dengan hawa nafsu. Tidak lagi memiliki rasa kerakyatan yang seharusnya terpadu. Ini Pak Ditusi bisa ambil isya nih. Akan untungnya Simpuri kalau sudah main ke atas nggak lihat orang lagi sudah. Ini sama juga kerupuk kulit nih. Udah deh nggak ngomong apa antara malam aja deh sudah. Jadi anak kasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inti yang masih nakal-nakal, tahu nakal ya? Nggak ada yang lebih indah dari nakal soal perempuan. Oplosan mah kenaon-naon. Bandung 48 pupus paeh kenaon-naon. Simkuring jiram alhamdulillah ya Allah terima kasih banyak orang mati gara-gara oplosan. Ya Allah terima kasih banyak. Saya berterima kasih banyak kepada Allah Taala atas mampusnya mereka yang mati karena oplosan. Terima kasih banyak ya Allah. Membuktikan ya ketika akal tak berjalan, ya ketika akal tak berfungsi sebagaimana aturan agama, mati sia-sia. Lebih hebat lagi kepolisian mengejar semua hal urusan yang sifatnya miras oplosan, tapi narkoba tak pernah tuntas dalam perbuatan. Dikejar se-Indonesia, kejar oplosan. Bosnya ketangkap di Jambi, tapi nggak ada bos narkoba tertangkap. Ton demi ton sabu nggak pernah tertangkap. Yang tertangkap ya tukang bolong. Iya urusan 7 gram, 10 gram, 15 gram, 2 kilo, 3 kilo. Yang bertonton nggak pernah tertangkap. Kita yang muda, nggak ada yang lebih indah dari memperbaiki diri, sadari diri. Aku adalah aku kepada Tuhanku Allah Taala. Sifat dan tekad itu harus ada orang yang baik membina kita dalam kesadaran beragama dan kesadaran beragama. Selama ini sulit dan sulit cari orang membentuk kesadaran, sebab kesadaran seseorang dalam suatu perilaku bergantung siapa yang membina. Jadi satu di antara moto pengajian anak 28 yang siap 28 tahun yang siap, be here or be blind forever. Kalian hai makhluk sumpul sama aku ya. Kalian tunggu sama aku ya. Atau Anda buta selamanya. Ini bahasa bukan bahasa melecehkan. Ini bahasa perbuatan dan pengalaman serta pengamatan anak. Sekian puluh tahun, 40 tahun mengamati manusia dalam gerakan. Sehingga sampai itu bahasa
be here or be blind forever. Terakhir dari semua peristiwa yang ada di negara kita yang semua adalah kerugian sial dan kalam, bersama kita membangun kesadaran beragama menuju insan merah putih sejati. Se-Indonesia tak akan pernah kalian dapati moto di majelis taklim maupun acara keagamaan. Bersama kita membangun kesadaran beragama menuju insan merah putih sejati. Allahumma se-Indonesia hanya aku yang punya. Itu cermin. Darah itu merah, tulang pun putih, gigi kuning. Samsudin, yang buyut. Burung buyut. Didin, senang. Salam hormat kepada relawan. Ya, salam hormat kepada Allah. Dia top sebelum ini di kampungnya, top jadi ustaz. Tapi setelah kenal anak, duduk kau di bawah. Ikuti kehendakku. Kalau kau ingin jadi guru di masyarakat. Sampai sekarang 12 tahun begitu juga. Doain deh, biar banyak umur ya. Jangan rumahnya mati kena gempa. Jangan. Bahasa akal dalam agama yang Anda siapkan buat Anda dan emang sudah jadi anak untuk Anda jelaskan. Demi menghormati tamu Anda, wa insyaallah berkah kita semua dengan support kerja kerasnya, dengan doa kita semua, kiranya Allah telah perkenankan Emil jadi gubernur Jawa Barat. Allahumma, Anda nggak pernah berbuat seperti yang Anda dengar pada sore hari ini. Siapapun, baik Anies Sandi, nggak pernah Anda perlakukan sebagaimana saya perlakukan saudara Kang Emil. Nggak pernah. Wallahu a'lam bishawab. Rahasia apa di balik diri beliau? Yang pasti dia bicara, dia berani. Anda hanya menggarisbawahi beberapa kata dari apa yang beliau sampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau boleh berbangga dengan Persib. Kita berbangga dengan PSTDK. Cuma Persib tidak bisa nyumbang apa-apa. Tapi Anda datang dengan keringat, dengan kesadaran. Anda diminta, Anda memberi, jadilah apa yang Anda inginkan sebagaimana Anda yang lihat pada sore hari ini. Ini semua uang Anda. Beb, uang Anda mana dia boleh? Begitu dong. Ini semua uang ini. Iya, Anda beri 2 miliar setengah. Kemarin ambil alih 1 miliar 100. Anda bayar-bayarin. Allahumma, kalau nggak takut dikata yang tidak, ini kampung Anda bayar. Kamu ini kamu Allahumma, duit Anda terlalu banyak. Dari mana duit? Ibu ya bingung dari mana. Tapi iya tanggungan bisa duit puluhan miliar. Tadi kan kayaknya saya ngomong itu dia anggap benar. Insya Allah saya punya tim khusus tim. Kapan waktu Habib butuh kayak gitu ya perapihan dan kami siapkan tim untuk membantu Habib. Jangan. Target Anda harus memenangkan pertarungan ini. Dan itu kewajiban anak untuk berbuat sejauh yang Anda datangi jamaah Anda, dan saya bimbing wawancara Jawa Barat selama 28 sampai 29 tahun. Anda yang berdua. Setelah itu berhasil, baru cicil 15 tahun. Ya! Ya. 15 tahun murah, orang Habib dan kolektor. Jadi maaf nih, nasi kebuli tidak hari ini. Ntar malam. Aneh, siapkan nasi kebuli banyak. Tapi belum bayar ya. Nanya anak-anak jamaah nih, emang kebuli dikasih kalau merah? Sakit maaf ya. Kalau mau boleh itu puluhan bidar nasi kebuli, bisa 40 bidar lebih. Ya, tapi kalau merah tidak pernah bikin Ustaz. Dari warga masyarakat yang ngirim. Ya Allah, gimana nih? Gitu dibayar. Tapi udah dikirim, tapi belum dipotong. Bakal nasi kebuli udah dibayar, kambing udah dikirim, belum dipotong. Gimana? Baru dipotong 4, gimana? Langsung aja baca surah Yasin. Yasin. Hakim. Akhirnya ada musikan, udah nggak usah kayak kebuli. Nah hari ini nggak kayak kebuli, ketemu bulan apa tahun depan. Udah ada udah, jadi kita tidak pulang udah biar ridho, minta maaf, nggak ada santapan. Ada ya? Oh ada juga.
Dari mana? Tapi dia Habib Kang Tibu bisa bikin nasi kebuli. Oh katanya ada, yang pasti tidak dari anak, dari Habib Abu Bakar. Setiap ada acara maulid nih, Habib Abu Bakar babak belur ngeluarin amplop minta bantuan. Tahu ini? Kemana itu bantuan Al-Busra? Abang pengalaman. Iya, sebelum kita lahir gue jadi maling. Gini amplop minta bantuan buat maulid sebagai narot. Kita sih nggak nunggu dari bawah. Selesai habis amplop yang sebar, Anda umumin. Jamaah, berkah lebih besar kalau sama anak. Setor semua sama anak sudah. Jadi gitu, sebenarnya sudah 200. Dapat 180. Itu, jangan remehkan pengalaman orang yang demikian lama. Jangan memandang rendah orang yang tua usia, ya nampaknya bodoh padahal dia cerdas rasa. Makanya kita yang muda selalu diajarkan oleh agama, musyawarahlah kamu kepada yang lebih dari dirimu, dari aneka sisi yang kau bisa memandangnya. Karena setiap permusyawaraan itu tidak yang ada menyesali kesudahannya. Maka orang istighfar wala najib min istighfar. Tidak ada orang yang menyesal karena dia sholat di sekolah dari hasil yang Tuhan tetapkan, dan tidak ada yang menyesal dari ketetapan karena permusyawarahan. Kita musyawarah, semua rahmat dia, ya Allah tolongin kami dia jadi gubernur. Kan begitu. Itu ada Heriawan, Ahmad Heriawan. Asal sama anu. Waktu masih di Jakarta ada di DPRD. Memang agak pelit orangnya. Ada Heriawan pelit orang tuh. Jauh tuh kalau ketemu gue sopek orang. Itu bagaimana? Nanti jadi gubernur, nanti jadi presiden. Lu bakal mati. Siapa mau hormatin dulu. Tapi kalau mau orang baik, Anda dikenal dengan kebaikan. Kebaikannya diterima, amal Anda sama Allah Ta'ala. Ingat Anda akan kembali kepada tempatnya. Siapa yang memuji Anda setelah Anda tinggalkan jabatan? Tidak ada. Siapa yang mau beri salam kepada Anda setelah Anda tinggalkan semua kekuasaan? Tapi ketika perbuatan baik tetap Anda jalankan, jadi tidak jadi adalah kehendak aku untuk berbuat kebaikan dan berbagi kepada sesama. Apalagi agama yang mengajarkan tata caranya. Anda jadi nggak jadi tetap terhormati orang-orang mulia di sisi Allah Taala. Lihat ajarannya Rasulullah SAW. Karena waktu nggak memungkinkan, nasi kebuli rasa udah agak asin. Butuh cicak asin. Itu asin-asin maafin ya. Emang itu kan kecoa banyak. Kepada Kang Emre saya minta jangan makan nasi kebuli. Jangan. Ini nasi kebuli yang disediakan ini saya khawatir. Ya, nanti virus nggak bagus ini. Sebagian berhasil boleh nyolong. Tapi kalau ambil lagi yang Usman nggak apa-apa. Ada siapa nasi kebuli khusus di mana? Ya, 164 cuma 2 juta stok. Apa susahnya sih? Gubernur nggak punya duit, dia menghasilkan uang dari kepandaiannya sebagai arsitek. Tuh, gubernur nggak pernah paling bersih kan dia. Nggak pernah terus dipanggil ke KPK, nggak pernah. Cuma dipakai bibirnya sering. Bersih, tapi dipanggil dirinya sering. Mengambil foto-foto wajib. Sampai baju politik itu. Nasibnya begitu. Bersih, nggak pernah kena sentuhan KPK. Bandung tertata lebih rapi dari sekian belas tahun yang silam. Bang Anu tiap tahun ada di Bandung. Saudara Anda dari Umitan ya, dari Walid ya, orang-orang Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Anda punya keluarga, banyak orang Bandung, terutama wilayah Jalan Baladewa, banyak ya gitu, termasuk penjaga, kebun raya tuh, yang kedua, dia masih saudara Walid itu, di belakang istana ada rumah khusus penjaga kebun raya zaman dulu, itu saudara Anda punya orang tua. Wah, Masya Allah deh. Untuk alhamdulillah kita enggak saudara-saudara, tapi saudara seiman. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi Allah, ya, jangan ada yang bergerak, kurang-kurang dikit. Ntar malam Anda siapkan. Ntar malam memang Anda siapkan kebuli bakal ntar malam. Anda bedain karena apa-apa bukan. Dia itu dari jauh-jauh, dia cukup deh kenyang makan di luar. Yang ntar malam yang datang tuh orang apa?
Ada bagian dia. Ya, yang minta doa sampai kembali Allah. Kalau ada di antara ente mau hadir malam nisfu Sya'ban tanggal Selasa malam Rabu di Jakarta, itu sudah aneh kan tetap jalan, tapi ribuan manusia yang datang, ente mau hadir, ya taruh air. Niatin tuh ya Allah dengan niat malam nisfu Sya'ban, ya 1, 2, 3 minimal 5 niat itu tulis di kertas. Ntar aneh yang bacain, aneh yang doain. Itu dia mudah-mudahan Allah diharap Allah telah ingatkan aneh bisa ngedoain Kang Emil ya pada malam nisfu Sya'ban pun Habib Utsman mudah-mudahan kalau dibikin acara malam nisfu Sya'ban bisa juga doain Kang Emil ya bisa Allah telah gerakan hati manusia memilih Kang Emil jadi gubernur. Sebab selama menjadi wali kota dia berhasil. Kurang-kurang dikit manusia nggak sempurna, rakyat juga nggak sempurna. Bisa jadi Anda ada yang punya berpikiran sempurna, coba sempurnakan kekurangan saudara. Bisa jadi lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyun min qabli.